Shalom saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Seperti biasa, mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa yang terkasih, sungguh kami bersyukur buat kesempatan hidup yang kami miliki sampai saat ini. Suatu anugerah yang Engkau berikan untuk kami bisa melakukan pekerjaan-Mu lewat hidup kami. Berikanlah kami kekuatan dan keteguhan untuk menjalani hari-hari kami. Sebentar kami mau masuk dalam saat teduh dan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap pribadi ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, takut akan Tuhan berbeda dari takut akan manusia. Takut akan manusia berarti berdiri dengan kewaspadaan, kegelisahan, ketakutan atau kecurigaan di hadapan manusia yang fana. Takut akan Tuhan berarti menghormati dan menghargai Tuhan, merasa gentar dalam hadirat Tuhan. Takut akan Tuhan yang kudus memberikan tempat bagi Tuhan untuk kemuliaan, hormat, pengharapan, ucapan syukur, dan pujian yang layak Tuhan terima. Saudara terkasih, meskipun Tuhan Yesus menyuruh kita memanggil Allah sebagai Bapa kita, akan tetapi Allah adalah pencipta langit dan bumi. Ada saat-saat di mana kita bisa berbicara kepada Allah dengan akrab, namun kita tetap harus menghormati kemuliaan Allah. Ibrani 12 ayat 28-29 berkata, "Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan." Tidak memiliki rasa takut akan Tuhan ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan akan mengakibatkan penghukuman, bahkan kematian. Mari kita lihat contohnya dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Contoh dalam Perjanjian Lama, mari kita baca dalam Imamat 9 ayat 23-24. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Imamat 10 ayat 1-3. Kemudian anak-anak Harun, Nadab, dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, "Inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku." Dan Harun berdiam diri. Saudara terkasih, Harun dan anak-anaknya dipisahkan dan dilatih untuk melayani Tuhan sebagai imam-imam. Kewajiban mereka dan tata cara ibadah diberikan secara spesifik oleh Tuhan kepada Musa. Akan tetapi, di hadapan kemuliaan Tuhan, dua anak Harun yaitu Nadab dan Abihu mempersembahkan api yang asing. Mereka tidak menunjukkan rasa tidak hormat atau penghinaan untuk hal-hal yang kudus.
Kedua anak Harun telah memasukkan api dan ukupan menurut pilihan mereka, bukan persembahan seperti yang telah ditetapkan Tuhan. Mereka menganggap remeh terhadap apa yang Allah anggap kudus dan memperlakukannya dengan tidak hormat. Karena itu, mereka mati. Contoh dalam Perjanjian Baru, mari kita baca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36-37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kisah Para Rasul 5 ayat 1-10. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Saudara terkasih, Siprus adalah sebuah pulau yang diberkati dengan kekayaan alamnya, dan kekayaan utamanya adalah pertambangan dan hutan. Diceritakan bahwa seorang Lewi yang bernama Barnabas menjual tanahnya di Siprus dan menyerahkan uang hasil penjualan tanah kepada para rasul untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Uang tersebut pastilah berjumlah besar. Dalam pasal selanjutnya diceritakan tentang suami istri bernama Ananias dan Safira. Keduanya juga menjual tanah mereka, kemungkinan karena didorong oleh apa yang dilakukan oleh Barnabas, si orang Lewi. Ananias dan Safira mungkin memiliki reputasi sebagai pemberi terbanyak di gerejanya. Mungkin mereka mendapat perhatian dari banyak orang untuk kemurahan hati mereka. Namun ketika Barnabas datang, orang-orang membicarakan pemberiannya yang besar dan yang menolong banyak orang yang sedang membutuhkan. Jadi Ananias dan Safira mengambil tindakan yang sama, yaitu menjual tanahnya dan memberikan uang hasil penjualan tanahnya kepada para rasul. Perbedaannya adalah suami istri ini bersama-sama setuju untuk menyembunyikan sebagian dari hasil penjualan tanah bagi diri mereka sendiri. Tetapi
Mereka tetap ingin tampak seolah-olah mereka telah memberikan seluruh hasil penjualannya. Ananias dan Safira telah bertindak tidak hormat dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu, mereka berdua mati. Saudara yang terkasih, Tuhan adalah Raja yang besar dari dulu sampai selama-lamanya. Dia harus dihormati dan kita tidak bisa menyepelekan apa yang kudus. Ingatlah akan hal ini setiap kali kita berhadapan dengan Tuhan dalam hadiratnya yang kudus. Nah, saudara terkasih, demikianlah renungan kali ini mengenai takut akan Tuhan. Semoga dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa di dalam sorga, sungguh Engkau adalah Allah yang Maha Kudus yang telah menciptakan alam semesta. Ketika kami berdiri di hadapan-Mu, kami mau selalu bersikap takut akan Engkau dengan menghormati kekudusan-Mu. Kami mengucap syukur karena pengorbanan Tuhan Yesus yang telah memberikan kami kelayakan untuk boleh bertemu dengan-Mu ya Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga membawa bangsa dan negara kami Indonesia ke hadapan-Mu. Berkatilah Indonesia, berkatilah pemimpin-pemimpin negara kami dengan rasa takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.